Sebelumnya Assalamualaikum Habib Hussein Ja'far. Waalaikumsalam. Bersama kita pada sore hari ini tentunya ini khusus ya buat Rahmania. Ini Rahmania, panggilan dari Rahma.id itu Rahmania untuk publiknya ya. Kirain Rahmawati dan Rahmawan gitu. Iya, soalnya di Muhammadiyah kan juga biasanya Ibmawati, Ibmawan. Iya. Dan Imawati, Imawan. Iya, gitu. ini Rahmania. Ya, Rahmania. Biar gendernya bisa kemana-mana. Betul. Ya, terkait pada sore hari ini kita akan berbincang terkait perempuan karena Rahmania ini basicnya media perempuan ya tentunya. Dan banyak isu-isu yang sedang terjadi saat ini, yang sedang booming seperti itu, dan masih banyak pemikiran-pemikiran terkait perempuan yang belum bisa diterima oleh masyarakat luas seperti itu. Nah, mungkin yang pertama kita akan membahas terkait bagaimana sih menurut Habib sebenarnya Islam memandang perempuan. Iya, Islam itu lahir di konteks sosial dan historis, di mana perempuan itu bukan hanya diposisikan sebagai warga negara kelas kedua, bahkan bukan hanya diposisikan sebagai objek, tapi perempuan diposisikan sebagai aib. Sehingga seorang ayah kalau memiliki anak perempuan itu dianggap satu kelemahan, aib, keburukan yang harus ditutupi. Tidak ada kebanggaan, seolah-olah perempuan itu tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Tentu itu banyak hal yang menyebabkan terjadinya itu. Tapi yang paling mendasar adalah pola pandang yang patriarkis, yang melihat bahwa yang eksis itu hanyalah laki-laki. Juga karena kondisi masyarakat yang cenderung diliputi oleh persaingan-persaingan yang diselesaikan melalui jalan-jalan kekerasan. Dan perempuan dengan kelemahannya secara fisik dalam konteks peperangan itu dianggap tidak menguntungkan bagi masyarakat pada saat itu. Sehingga kalau punya anak perempuan itu menjadi aib bagi mereka. Nah, Islam lahir dalam kondisi yang berat seperti itu. Namun Nabi kemudian mengangkat derajat perempuan sebagai bagian dari salah satu visi utama Islam, sampai pada titik perempuan itu subjek sebagaimana laki-laki, warga negara yang sama seperti laki-laki, dan satu gender yang juga membanggakan seperti laki-laki, sehingga keduanya kemudian setara. Jadi kesetaraan ini yang kemudian menjadi salah satu visi utama Nabi Muhammad. Dengan kemudian Nabi Muhammad melakukan berbagai upaya-upaya teoritis maupun praktis untuk mengangkat derajat perempuan. Sehingga pada saat itu ini menjadi salah satu revolusi, yaitu revolusi gender yang digaungkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan kepada nilai-nilai Islam. Dan itu sesuatu yang tidak mudah tentunya. Bayangin, sekarang saja memperjuangkan kesetaraan gender itu bukan sesuatu yang mudah. Netizen julid aja sekarang itu di medsos serem-serem kan kalau kita ngomongin tentang kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan di zaman dulu itu beribu-ribu kali dahsyat dari netizen pola pikir dan pola berkomentarnya. Jadi bayangkan konteks yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad paten di perjuangan tersebut. Belum lagi kesalahpahaman yang muncul, misalnya kesalahan menilai bahwa seolah-olah kesetaraan gender itu berarti kesamaan gender. Padahal tidak. Sama dengan ketika kita mengatakan bahwa semua agama itu harus kita hormati,
bukan berarti berarti semua agama sama. Enggak, beda. Tapi kita harus memperlakukan mereka dengan setara untuk tetap menghormati. Begitu juga perempuan. Perempuan ya beda dengan laki-laki. Secara seks itu beda. Yang satu memiliki seks tersendiri, yang satu memiliki seks tersendiri yang tidak dimiliki satunya. Misalnya yang paling jelas dari perempuan adalah dia melahirkan, dia menyusui, dan lain sebagainya. Tapi secara gender mereka itu setara. Sehingga kemudian gender ini adalah konstruksi sosial, bukan konstruksi biologis. Konstruksi sosial ini dibangun oleh masyarakat, dan kita tidak ingin konstruksi sosial yang usang dan terbelakang yang meletakkan perempuan sebagai warga negara, sebagai umat kelas kedua itu dipertahankan, karena itu tidak fair, tidak sesuai dengan salah satu prinsip utama dalam Islam, yaitu keadilan. Karena itu kemudian dalam berbagai sudut Nabi melakukan upaya-upaya untuk ini. Di antaranya misalnya sesuatu yang sampai sekarang pun masih jadi perdebatan, bahkan setelah 14 abad Nabi melakukan revolusi ini. Laki-laki ngurusi urusan rumah. Itu kan seolah-olah domestifikasi. Laki-laki itu di luar, perempuan itu di dalam. Saya nggak mau bilang bahwa laki-laki harus ngurusi urusan rumah, tapi jangan dianggap bahwa urusan rumah itu hanya urusannya perempuan. Saling membantu satu sama lain. Kalau dengan orang lain aja kita diperintahkan untuk saling membantu, apalagi dengan pasangan kita. Nabi menjahit celana, baju, sepatunya sendiri ketika robek. Nabi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dapurnya sendiri sebagai bentuk upaya untuk menegaskan bahwa kita ini setara, bahwa kamu mengurusi urusan rumah tangga itu bukan sesuatu yang memalukan. Sampai detail-detail kecil seperti itu Nabi lakukan sebagai teladan untuk mengedukasi orang bahwa kita ini setara. Yang membedakan kita dengan yang lainnya itu bukan gender, bukan suku, bukan apapun. Tapi dalam Al-Quran yang pertama adalah ketakwaan, dan yang kedua adalah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yaitu ilmu. Jadi di luar itu mau dia Arab atau Ajam, mau dia Habib atau bukan Habib, mau dia suku Jawa atau bukan Jawa, mau dia perempuan atau laki-laki, semuanya setara. Dan itu satu perjuangan yang kalau sekarang aja masih berat, mungkin Rahmania merasakan lah ya beratnya memperjuangkan itu. Bayang ini seorang nabi datang 14 abad yang lalu memperjuangkan itu gitu. Ini kan menunjukkan bahwa betapa visioner dan revolusionernya ide-ide Islam dan gagasan-gagasan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan betapa Islam maju di zaman yang mundur gitu. Dan bayangin tantangan yang dihadapi Nabi itu, bicara kesetaraan gender di zaman 14 abad yang lalu. Jadi itulah posisi perempuan dalam Islam sebenarnya, setara walaupun tidak sama gitu. Nah, tapi saat ini ya, prakteknya yang terjadi saat ini tuh banyak sekali isu-isu yang membahas bahwa kesetaraan gender tuh masih minim sekali, dan juga masih ada praktek-praktek bahwasannya perempuan ini, contoh saja ya Habib, seperti perempuan mendapat upah yang lebih kecil daripada laki-laki. Nah seperti itu, bagaimana Habib? Ya itu kan berarti pola pandang yang tidak Islami, yang memposisikan perempuan sebagai kelas kedua. Jadi kita tidak lagi melihat perempuan dan laki-laki kecuali pada aspek yang substansial. Jadi orang itu tidak dibedakan dan dilihat pada gendernya, tapi pada kualitasnya. Makanya saya ingin menggarisbawahi, saya tidak mau mengatakan perempuan dan laki-laki itu sama. Karena banyak orang yang salah paham. Misalnya, kenapa perempuan dikasih tempat parkir tersendiri ketimbang laki-laki? Samain aja dong, kan lu minta kesamaan. Nggak gitu. Ini bukan soal kesamaan, ini soal kesetaraan. Kenapa perempuan diberikan parkir tersendiri yang relatif terjangkau
dan dekat dengan pintu masuk atau lift di mal-mal, itu karena terlalu banyaknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya nggak mau mengatakan laki-laki, karena bisa jadi juga perempuan terhadap laki-laki, itu kasus yang dilakukan di tempat parkir. Sehingga itu bicara fungsi. Sebagaimana di kereta, kenapa ada gerbong khusus perempuan? Itu kita bicara kualitas, bicara fungsi, di mana karena banyak pelecehan seksual yang biasanya menjadikan perempuan sebagai korbannya terjadi di gerbong ketika disatukan antara perempuan dan laki-laki. Dan itu disebut sebagai target antara. Suatu hari kalau nggak ada lagi pelecehan, nggak ada lagi penomorduaan perempuan di kepala laki-laki yang patriarki, ya itu udah nggak perlu, karena setara sudah keduanya. Jadi ini bukan soal menyamakan, laki-laki dan perempuan itu beda, hanya orang-orang bodoh yang menyebutnya sama gitu. Tapi gender itu konstruksi sosial yang seharusnya disetarakan, bukan dihierarkikan. Dibedakan tetap, tapi tidak dihierarkikan gitu. Sehingga ya udah, perempuan punya spesifikasinya tersendiri, keunikannya sendiri, sebagaimana laki-laki yang keduanya harus punya pendekatan yang berbeda juga dalam berbagai hal. Kita bicara fasilitas umum, kita bicara apapun itu ya dibedakan. Ya, tadi Habib sendiri menyinggung terkait kekerasan seksual maupun pelecehan seksual ya. Nah, sekarang ini banyak praktek juga yang terjadi bahwasannya ketika ada pelecehan seksual, center masyarakat itu menyalahkan perempuan gitu loh. Seperti menjudge bahwasannya pelecehan seksual itu terjadi karena pakaian perempuan yang mungkin tidak menutup aurat. Tapi sebenarnya meskipun kita menutup aurat pun masih bisa terjadi pelecehan seksual. Nah, itu menurut Habib seperti apa? Iya, jadi itulah pola pandang yang patriarkis yang menyebabkan melihat orang yang di sekte atau di hierarki nomor 2 itu selalu menjadi kambing hitam atau objek yang dipersalahkan atas segala kejadian. Sama aja kayak gini lah ya, kayak setan lah. Setan itu kan sering kita kambing hitamkan. Betul. Padahal yang maksiat kita, tapi dasar setan nih gue digangguin terus gitu kan. Betul. Atau gini lah, kayak pegawai di satu perusahaan yang pola pandang atasannya itu diskriminatif. Kalau terjadi kesalahan di satu perusahaan, yang didiskriminasi, yang disalahkan, bahkan yang dipecat, itu bawahannya. Padahal bawahan bekerja atas dasar atasan. Itu objektifikasi yang terjadi bukan hanya kepada perempuan, tapi kepada semua keadaan di mana orang didiskriminasi, dianggap kelas kedua, dan kemudian sehingga menjadi korban penggambing hitapan atas keadaan yang ada, termasuk perempuan. Dalam hal ini, dalam konteks pelecehan seksual misalnya. Padahal, faktanya ya, betapa banyak perempuan yang sudah menutup aurat, bahkan bercadar, itu dilecehkan secara seksual. Banyak sekali riset-riset yang membuktikan tentang itu. Komnas Perempuan juga punya banyak sekali data yang menunjukkan pelecehan seksual itu tidak ada kaitan langsung dengan menutup atau membuka aurat. Bahwa menutup aurat itu sebagai pilihan perempuan, sebagai seorang muslimah misalnya, itu harus kita hormati. Atau itu sebagai manajemen dia untuk membuat dia lebih nyaman dalam bergaul, lebih safety dalam bergaul, itu pilihan dia. Tapi bahwa kita tidak boleh melecehkan perempuan, itu seharusnya juga menjadi pilihan kita sebagai seorang muslim. Jadi dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, itu Allah tidak hanya berbicara tentang perempuan yang harus menjaga dirinya, tapi laki-laki juga harus menjaga dirinya. Jadi ketika ada pelecehan seksual, itu bukan berarti kesalahan hanya atau harus pada perempuan saja. Bisa jadi hanya ada pada laki-laki atau karena ulah keduanya.
laki-laki yang tidak menundukkan pandangannya misalnya. Iya, dia gak buka aurat sih. Lalu kenapa ngelihat? Kan gitu aja. Iya kan? Iya. Makanya kita dapati dari guru-guru kita seperti Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Jufri ketika ke Indonesia itu dan diwawancarai oleh perempuan yang dalam perspektif mereka membuka aurat atau bagian dari mereka untuk menjaga pandangan mereka. Mereka itu gak ngelihat ketika diwawancarai. Seorang perempuan yang membuka aurat misalnya. Jadi ini soal kedaulatan diri. Nabi katakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kamu ini pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ketika kamu melakukan pelecehan seksual, berarti kamu tidak bertanggung jawab atas diri kamu yang seharusnya kamu pimpin. Jadi mau itu di-trigger oleh apapun, tetap itu pilihanmu yang menyebabkan kamu melakukan pelecehan seksual dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Adapun perempuan yang misalnya membuka aurat, ya itu urusan dia dengan Allah gitu. Jangan kemudian itu dijadikan alasan atau pengkambing hitaman atau alibi olehmu untuk kemudian melakukan pelecehan seksual. Dan faktanya itu tidak identik. Kadang bercadar. Bahkan ginilah ya faktanya, ada kok beberapa berita yang memberitakan bahwa pelecehan seksual dilakukan oleh seorang manusia kepada hewan. Nah itu. Apakah hewan juga harus menutup aurat gitu akhirnya kan itu kan soal pola pandang dan pola rasa yang berbasis kepada nafsu yang menyebabkan itu. Tapi seorang yang terjaga nafsunya dengan baik, dia tidak akan gentar. Bahkan ada satu buku yang menceritakan tentang seorang laki-laki pejuang Islam yang ditangkap di Guantanamo dan kemudian diinterogasi untuk menceritakan rahasia perjuangan Islam yang dia lakukan oleh kelompoknya. Tapi dia gak ngaku, padahal udah disiksa sehabis-habisnya. Terakhir diamati, ternyata yang bikin dia gak ngaku adalah iman. Karena dia beriman, dia menganggap rahasia perjuangan Islam itu harus tetap dirahasiakan walaupun mati, karena dia akan mati syahid. Kalaupun harus mati, maka dia jaga. Sehingga cara membuat dia tidak lagi berkepentingan untuk menjaga rahasianya adalah dengan gugurkan imannya. Akhirnya dimasukkanlah perempuan untuk mengganggu dia. Perempuan ini melakukan tindakan-tindakan erotis, tapi dia tetap nggak terganggu, nggak ternafsu oleh itu. Akhirnya si perempuan ini sampai mengambil darah haidnya dan dibulirkan kepada laki-laki ini, dan dia katakan, hari ini kamu najis dan Tuhanmu tidak akan menemuimu. Jadi bicaralah tentang apa yang menjadi rahasiamu. Terus kata dia, kamu gak tahu bahwa iman itu di dalam, bukan di luar, bukan itu. Nah, itu seorang muslim. Dia menjadi baik bukan karena tidak di-trigger oleh sesuatu yang buruk atau karena di-trigger oleh sesuatu yang baik, tapi dia menjadi baik karena dia baik secara berdaulat. Dia menjadi baik bukan karena hidup di pesantren. Justru kalau kamu benar-benar baik, kata Allah, kamu akan diuji sama Allah. Semakin kamu baik, semakin besar ujiannya. Ini urusanmu denganku, kata Allah, bukan dengan orang lain. Gak bisa kamu nanti, ya Allah saya begini karena setan. Ya, setan memang job desk-nya begitu, gitu, ganggu Anda gitu. Lagi ya? Iya, tapi kan Anda saya kasih akal, saya kasih kedaulatan untuk menentukan sikap Anda sendiri. Jadi itu dalam filsafat disebut sebagai fallacy logik, kesesatan dalam berpikir. Jadi salah ada pada dirinya, tapi dia membuang itu seolah-olah pada orang lain karena dia tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Coba sebaliknya, urusan prestasi, orang kita itu suka mengklaim prestasi yang tidak dilakukan oleh dirinya gitu, padahal dilakukan oleh orang lain. Jadi itu ya soal kesesatan berpikir aja dan bersikap. Nah ya, sudah azan Habib, apakah dilanjutkan? Lanjut aja. Lanjut Kirain aja. Maksudnya kalau azan takut ganggu. Oh gitu ya.
Lanjut Kalau ya. saya sih bisa jamak kan, Oh aman. ya, masih ada. Oke, kita lanjut. Tadi masih terkait perempuan ya. Tadi dari segi pakaian itu dalam Islam juga diatur sebenarnya ya. Iya. Tapi banyak sekali kaum muslimin tentunya itu masih berbeda-beda pandangannya terkait sebenarnya dalam Islam itu perempuan muslim itu harus berpakaian seperti apa sih, Habib? Seperti itu. Iya, yaitu terkait perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang menyebut misalnya menutup aurat itu berarti memakai cadar. Ada yang menyebut menutup aurat hanya memakai hijab sebagaimana yang digunakan pada umumnya orang Indonesia. Yaitu kembali kepada perempuan itu mau mengambil hukum yang dia anggap benar dan dia yakini dari mana. Dan itu kembali kepada pilihan setiap orang. Tugas kita adalah menghormati pilihan setiap orang. Kita boleh berdiskusi tentang mana batasan aurat itu, tapi selebihnya itu kembali ke setiap orang, pendapat mana yang mau dia pilih sebagai iman dan Islamnya dia, sehingga kita harus menghormati hal tersebut. Nah, karena itu menjadi aneh sekali kalau kita itu bisa dengan mudah bertoleransi antar agama, tapi tidak mudah bertoleransi intra-agama dengan pilihan setiap orang. Yang pada intinya bagi saya, seorang perempuan yang baik dalam Islam adalah seorang perempuan yang menutup auratnya sehingga kemudian itu dijadikan media bagi dia untuk menjaga kehormatannya. Perempuan yang baik adalah perempuan yang terhormat dalam Islam. Begitu juga laki-laki yang baik adalah laki-laki yang terhormat. Ketika dia menutup auratnya, menutup aurat itu adalah kesadaran bukan hanya yang sifatnya syar'i karena landasan syariat, tapi kesadaran yang sifatnya spiritual, bahwa dia ingin terhormat sebagai manusia. Sehingga ketika dia berhijab, katakanlah ya, betul-betul hijab itu menjadi pilihan dia yang berdaulat, sehingga kelakuannya juga berhijab, mulutnya juga berhijab, matanya juga berhijab. Begitu juga laki-laki, ketika dia melakukan pilihan-pilihannya sebagai seorang muslim, itu dilakukan bukan hanya karena kepatuhannya kepada syariat, tapi juga karena itu pilihan berdaulatnya secara spiritual, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Kita sampai kepada visi dari hal itu. Karena kan kadang misalnya perempuan berhijab, tapi karena itu hanya muncul dari kepatuhan terhadap syariat, tidak kedaulatan diri secara spiritual, akhirnya kelakuannya tidak seperti orang yang berhijab. Begitu juga laki-laki, sholat, tapi tetap keji dan mungkar kepada orang lain. Padahal kata Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Nah, kita ingin terlepas dari perdebatan soal batasan aurat, tapi perempuan muslimah itu menjadi perempuan yang berdaulat dan terhormat. Jadi perjuangan yang dilakukan untuk membebaskan diri dari budaya patriarki itu dirayakan dalam iklim keterhormatan, bukan dalam iklim kerendahan atau yang diisi dengan kemaksiatan. Misalnya, wah karena saya sudah bebas, saya bebas melakukan hal-hal yang bodoh, yang keji, yang rendah, yang haram, yang maksiat. Enggak. Justru pribadi yang bebas adalah pribadi yang tahu batas sehingga dia menjadi pribadi yang terhormat. Jadi saya ingin mendorong baik muslimah ataupun muslim itu menjadi seorang pribadi yang terhormat dengan Islamnya. Karena ingat, orang itu yang di luar Islam tidak membaca Al-Quran dan tidak membaca hadis. Dia menilai Islam dari kelakuan kita, akhlak kita, kehormatan kita. Kalau kita terhormat, maka Islam juga terhormat. Tapi kalau kita tidak terhormat, maka mereka akan menduga Islam itu sebagai agama yang tidak terhormat. Jadi
di sanalah pentingnya kesadaran bahwa kita ini adalah duta-duta Islam di mata orang-orang di luar Islam. Begitu besarnya itu tanggung jawab, sehingga kata Imam Ghazali, kalau ada orang yang tidak respect dan tidak masuk Islam karena menganggap Islam itu buruk seperti yang dilihat pada kita atau seperti yang dia pelajari kepada kita, yang kita salah dalam mengajarkan dan menerapkan Islam, maka orang itu tetap dihitung kembali kepada fitrahnya, tidak mendapatkan hukuman dari Allah karena tidak pernah mendapatkan akses yang benar tentang Islam, meskipun sudah belajar kemana-mana, karena ketemunya orang-orang Islam yang gitu, yang aneh-aneh. Oke, menarik sekali ya terkait ini juga, terkait dakwah. Nah, perempuan-perempuan yang sudah sadar akan dirinya muslimah yang seharusnya menutup aurat seperti itu ya. Tapi saat ini ada yang sedang booming nih terkait ajakan yang memaksa, mungkin terkait yang Malioboro, yang itu dakwah yang memaksakan gitu. Mungkin dari Habib sendiri, bagaimana tips dakwah sebagai seorang muslimah terhadap muslimah yang lain seperti itu? Itu kita harus seperti apa gitu cara berdakwahnya? Mumpung ini kita juga media yang menyalurkan dakwah terkait perempuan seperti itu kan. Iya, ini menarik. Saya tidak mau bicara soal kasus, tapi saya mau bicara soal ide saja, tentang ide dakwah. Ini kan kepanjangan tangan dari apa yang kita temui di media sosial dalam caption-caption yang biasanya sekedar mengingatkan. Biasanya, ngomong dengan nada yang tidak baik, menyudutkan, mendiskriminasi dan ngejudge, tapi ujung-ujungnya sekedar mengingatkan ya. Mohon maaf, itu bukan sekedar mengingatkan, Anda sekedar menyudutkan gitu. Jadi mari kita bicara soal bagaimana dakwah dalam Islam yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad. Pertama adalah bahwa Nabi itu dalam berdakwah tidak mempermalukan mereka yang menjadi objek dakwahnya. Tidak mau tuh melakukan dakwah-dakwah yang mempermalukan. Misalnya dalam salah satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, itu pernah satu kali ketika Nabi hendak sholat Isya, setelah makan daging unta bersama para sahabatnya, itu ada bau yang kurang sedap, yang sumbernya adalah dari pantat yang tidak berakhlak tuh, buang angin, ada yang buang angin tuh, dari kalangan sahabat pada saat itu. Nah, akhirnya mungkin karena kelepasan gitu, kemudian sahabat saling ngeliat tuh kan, layaknya orang yang kalau ada kasus buang angin pasti tuh saling lihat-lihatan tuh. Dan kemudian bahkan ada yang bilang, tenang aja, pasti ketahuan siapa yang buang angin, karena bentar lagi nih harus wudhu dia ketika mau sholat. Nah, yang wudhu itu berarti yang buang angin. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau kemudian bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sebaiknya setelah makan unta kita itu memperbaharui wudhu kita. Akhirnya semua mengikuti Nabi Muhammad untuk berwudu, dan akhirnya nggak ketahuan. Sampai terjadi perbedaan di antara ulama tentang hukum wudu setelah makan daging unta. Sebagian kecil bahkan menyebutkan batal. Makan daging unta itu perkara yang membatalkan wudu, walaupun mayoritas ulama sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi itu tidak membatalkan makan unta, karena hadis itu bukan hadis ahkam, kata Imam Nawawi, bukan hadis hukum, tapi hadis tarbawi, hadis pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan dakwah, bahwa berdakwah itu tidak dengan cara-cara yang mempermalukan, tapi dengan cara-cara yang elegan. Karena itu ketika saya berdakwah ke Citayam Fashion Week misalnya, saya sampaikan tuh di salah satu vlog saya yang membahas soal itu, bahwa dilema yang saya rasakan itu adalah bagaimana saya bisa tetap berdakwah tapi tidak membuat mereka risih berjarak
apalagi sampai merasa dipermalukan oleh saya. Itu tantangan di era milenial dakwah. Bagaimana mereka itu tidak merasa risih, tidak merasa berjarak, tidak merasa dipermalukan ketika kita dakwai. Karena itu penting metode kita. Jangan sampai kita salah metode sehingga menimbulkan trauma kepada orang yang kita dakwai, sehingga dia trauma kepada agama Islam. Berapa banyak orang yang karena kecilnya diajarkan Islam dengan cara-cara yang salah oleh orang tuanya atau oleh gurunya, sehingga ketika gede dia trauma kepada Islam karena dia belajar Islam dari orang yang salah. Karena itu bersyukur kita kalau kita tidak mengetahui Islam dari orang-orang yang mulutnya salah dalam mengajarkan Islam kepada kita. Ajarannya mungkin benar, tapi cara mengajarkan. Karena ingat, Islam itu bukan hanya teks dalam konteks dakwah, tapi juga konteks. Bukan hanya mengajarkan, oh kata Allah haram ini, kata Allah halal. Enggak. Cara menyampaikan itu juga harus Islami. Mempertimbangkan konteks itu juga Islami. Makanya dakwah itu diatur dalam Al-Quran. Ut'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka dalam Islam dengan cara yang pertama, dengan kata-kata yang bil mau'idatil hasanah, kata-kata yang baik. Kalau kata-katanya ngejudge, mempermalukan, itu bukan kata-kata yang baik dalam berdakwah. Apalagi caption-captionnya yang diskriminatif. Mohon maaf, kadang orang itu kepalanya sudah berhijab, tapi lisannya belum berhijab. Lisannya sering keluar kata-kata yang menyudutkan, yang ngejudge, yang mendiskriminasi. Dan itu najis, kata Nabi. Najasatul lisan al-bada'at. Najisnya lisan itu adalah dengan berkata-kata yang kotor, yang menyudutkan dan mempermalukan. Jadi karena itu saya tadi bicara, substansi hijab itu bukan hanya menutup aurat, tapi juga menjaga kata-kata kita, pandangan kita, gerak-gerik kita, dan lain sebagainya, agar juga memperlihatkan sebagai pribadi yang terhormat. Enggak dengan kata-kata yang menyudutkan. Kemudian yang kedua, bil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kebijaksanaan. Dengan cara-cara yang kreatif, yang enggak membuat orang risih, terjudge, dipermalukan oleh dakwah kita. Gimana caranya? Ya tergantung konteksnya. Maka itu seorang pendakwah dia harus kreatif. Sebagaimana Nabi Muhammad kreatif dalam berdakwah, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Bahwa Nabi itu menghabiskan malamnya untuk memikirkan bagaimana metode dakwah yang tepat, dan menghabiskan siangnya untuk mencoba-coba metode dakwah yang tepat bagi orang-orang yang beragam yang ada di sekitarnya. Diceritakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwa Nabi itu memikirkan kreativitasnya. Makanya Nabi itu dakwah ke Salman Al-Farisi dengan dakwah ke Bilal itu beda. Salman itu rasional, maka pendekatan Nabi rasional kepada Salman. Bilal itu pakai hati, makanya Nabi emosional pakai hati dalam berdakwah kepada Bilal. Nah, kita itu yang paling penting. Dakwah itu bukan modal ngerti Islam. Makanya ada fiqh dakwah, ada aturan untuk berdakwah, ada metodenya. Sayyidina Mu'adz ibn Jabal ketika diutus ke Yaman untuk berdakwah, Nabi jelaskan tentang metode dakwah yang benar. Kata Nabi, persatukan, jangan cerai-beraikan, beri kabar dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Dan yang ketiga, kata Nabi, permudah, jangan persulit. Jadi berdakwah itu bukan hanya modal niat, bukan hanya modal tujuan, bukan hanya modal tahu Islam, tapi dia harus modal metode. Karena itu kan di kampus-kampus Islam, termasuk di Universitas Muhammadiyah Malang misalnya, kan ada fakultas dakwah. Karena dakwah itu ada ilmunya, bukan sekedar orang tahu. Karena itu ada orang yang punya ilmu Islam, tapi dia nggak berdakwah karena nggak punya metode dakwah yang baik gitu. Dia akhirnya memilih untuk dakwahnya misalnya bilhal,
dengan kelakuan. Ada yang bisa dakwah bil kutub dengan menulis, tapi nggak bisa dakwah bil khutbah gitu. Dengan apa bil hitabi gitu, nggak bisa dengan khutbah. Ada yang bisa khutbah, nggak bisa menulis, macam-macam. Dan sekarang itu dakwah itu beragam caranya. Saya misalnya ada yang disebut sebagai Habib Gaming karena dakwahnya pakai game, disebut Habib ini, Habib itu, karena yaitu kreativitas dakwah. Jadi dakwah itu bukan sekedar berdakwah. Karenanya dakwah itu sulit. Tuh. Kalau nggak bisa, biar saya saja. Siap Habib. Nggak, maksudnya kita juga ketika berdakwah harus penuh kerendahan hati. Jangan merasa karena kita lebih baik, lebih tahu sehingga kita bisa seenaknya. Itu yang saya rasakan betapa beratnya berdakwah itu, betapa penuh kehati-hatiannya. Karena itu juga kita juga perlu berbesar hati untuk memaafkan jika ada pendakwah yang salah dalam menerapkan dakwahnya. Karena ini memang tugas berat yang juga mungkin salah. Yang nggak boleh dalam dakwah itu bukan salah, tapi berbohong, menipu. Tapi kalau salah itu biasa, manusiawi. Yang penting ketika salah dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf gitu. Jadi dakwah itu butuh ilmu gitu agar bisa pas gitu. Jadi ibarat kata seperti chef gitu. Walaupun dia sudah punya kopi, punya gula, punya air panas, bukan berarti dia bisa bikin kopi gitu. Bikin kopi itu perkara lain juga, butuh taste, butuh cara, butuh ilmu gitu. Bukan modal, oh saya punya kopi, ya udah saya bikin kopi, enggak juga. Berarti kita harus tahu target dakwah kita dan juga metode-metodenya itu ya. Betul. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kita. Nah, mungkin Habib ada pesan-pesan juga untuk teman-teman Rahmania yang ada di seluruh Indonesia. Iya, buat teman-teman Rahmania, saya ingin menyampaikan dukungan saya untuk Rahma ID dalam semua platformnya. Kenapa? Pertama karena riset dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 itu menyebutkan narasi-narasi Islam yang moderat itu hanya menguasai 20-an% perbincangan Islam di media digital. Sedangkan narasi-narasi Islam yang tidak moderat itu menguasai lebih dari 60% perbincangan Islam di Indonesia melalui media digital. Karena itu saya ingin mendukung platform-platform digital yang berbasis Islam yang moderat seperti Rahma ID untuk kemudian mengisi ruang-ruang dakwah di media digital. Kemudian yang kedua itu saya ingin mendukung karena Rahma ID berfokus kepada isu-isu perempuan. Ini adalah sesuatu yang masih jarang ada di masyarakat Muslim di Indonesia. Media yang secara serius berfokus untuk perjuangan nilai-nilai kesetaraan gender atas nama Islam. Di Barat sudah mulai banyak tumbuh tuh media-media yang mengupayakan kesetaraan gender walaupun tidak berbasis agama Islam. Di Indonesia itu masih minim sekali. Karena itu saya ingin mendukung Rahma ID dalam hal ini. Dan yang ketiga, berdakwah itu berat. Kalau kamu gak bisa, biar Rahma ID aja. Luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Semoga Rahmania di seluruh Indonesia juga termotivasi dan juga teredukasi terkait Islam dan juga muslimah seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.